Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Boots. Jangan lupa bantu promosi channel kami ini biar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, klik juga like-nya, komen, and share apabila video ini sangat bermanfaat buat kalian semua, oke? Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan para pemain P-Fighters dengan VTube. Dan saya juga di sini untuk host sendiri ada 2 orang. Ini satu teman saya juga ini. Boleh dikenalkan nama dulu bang, siapa namanya bang? Pak Dadang. Pak Dadang, oke. Pak Dadang ini selaku host, pembantu saya. Membantu Iya, saya. Dan di sebelah kiri saya ada pemain VTube, Pak. Bisa kenal Pak? Arif. Pak Arif. Di sebelah kanan saya ini ada salah satu ambasador kita di P-Fighters. Boleh kenalkan nama Pak? Bapak Bunirin. Baik. Nah, di sini kita akan lakukan pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai P-Fighters ya. P-Fighters kita akan lakukan pertanyaan itu dan kita juga akan membahas mengenai sistem by system di P-Fighters apakah sama dengan sistem di VTube ya. Terus yang ketiga kita akan juga bertanya mengenai perbedaan P-Fighters dengan P-Network. Yang terakhir kita akan membahas mengenai sistem kerja. Baik, untuk pertama kita akan mencoba bertanya mengenai sistem kerja dari P-Fighter sendiri. Oke, langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Bunirin. Pak, gimana nih Pak mengenai sistem kerja dari P-Fighter sendiri Pak? Oke, terima kasih. Mengenai sistem kerjanya dari P-Fighters itu sebenarnya sangat simpel. Yaitu kita cukup hanya klik miningnya setiap sekali 24 jam. Berarti setiap 1 kali 24 jam kita hanya perlu klik main Pak ya? Ya. Nah, untuk yang lain Pak, supaya maksudnya profit kita itu per harinya itu kira-kira berapa Pak? Kalau profit kita per hari di dalam P-Fighters ini adalah 0,37. 0,37 di bermain secara gratis Pak. Ya, secara gratis. Karena di sini kan kita diberi kesempatan gratis Pak. Selama berapa hari itu kira-kira kesempatan gratisnya dari paket pertama yang kita dapat itu? Dari paket pertama yang dikasihkan kepada kita secara gratis itu ada selama 42 hari. 42 hari Pak ya? Ya. Oke, 42 hari. Nah mungkin Abang ada mau tambah-tambahan pertanyaan dulu mengenai P-Fighters? Yang saya pertanyakan ini masalah cara pendaftarannya dengan penghasilannya. Penghasilan sudah tadi. Pendaftaran ya? Lebih mentok kepada pendaftaran. Oke. Untuk cara pendaftarannya sendiri dia ini apakah kita harus berbayar ataukah gratis bagaimana Pak? Ya, kalau untuk pendaftarannya itu adalah kita secara gratis ya, tidak ada pungutan biaya apapun. Nah di sini sudah sangat jelas teman-temannya, ini gratis, tidak ada pungutan biaya apapun ya. Mungkin dari sama Pak Arif sendiri mungkin ada pertanyaan sedikit mengenai P-Fighters ini Pak Arif. Yang kita tanyakan ini apa ya? Perbedaannya. Oh, perbedaan, baik. Berarti perbedaan antara P-Fighters dengan P-Network ya? Ya. Oke, baik. Kita akan mencoba bertanyakan. Bagaimana Pak jawabannya Pak? Kalau perbedaan P-Fighters dan P-Network itu adalah tidak ada sama sekali perbedaannya karena dia masih dalam satu jaringan. Satu jaringan, oke. Cuman dalam P-Fighters ini dimunculkannya P-Fighters agar menunjang untuk mempercepat proses kinerja daripada P-Network tersebut. Nah, di sini sudah sangat jelas ya teman-teman ya. Di sini untuk P-Fighters sendiri ini adalah satu jaringan di P-Network dan gunanya P-Fighters ini untuk mempercepat jaringan. Hanya saja P-Fighters saat ini sudah bisa dicairkan karena ada harga Pak ya. Ya. Untuk pencairannya sendiri dia lari kemana itu Pak kira-kira Pak? Kalau untuk pencairan P-Fighters itu dia ke TRC 20. TRC 20 ya. Ya. Nah, ini kan dengar-dengar kabar nih ya, dengar-dengar kabar ini kan di P-Fighters memiliki sistem kerja yang sama dengan VTube begitu kurang lebih. Kira-kira yang samanya itu dari mana ya Pak? Dari hal mananya tuh untuk melihat kesamaannya itu? Kalau kesamaan daripada P-Fighters dengan VTube itu adalah dari pengaktifan paket-paketnya.
Oh, pengaktifan paket, Pak ya. Iya. Sebelum kita lanjut, saya coba bertanya dulu sama Pak Arif mengenai paket-paket yang berada di VTube sendiri dan sistem kerja juga dari Piva YouTube sendiri supaya kita bisa lihat perbedaannya di sini ya, supaya kita bisa tahu bedanya dengan Piva YouTube sini kayak gimana. Oke. Untuk VTube sendiri, Pak, apakah pertama kali daftar kita dapat paket gratis atau enggak? Pertama kali kita dapat paket gratis. Dapat paket gratis selama berapa hari tuh, Pak, kira-kira? Sama 40 hari, 42 hari. 42 hari. Nah, di sini untuk dari paket gratis sama-sama ya, sama-sama 42 hari. Untuk profit per harinya kita dapat berapa, Pak? Kalau di VTube sendiri kita mendapatkan 0,3. 0,3 ini fee per point, ini dibentukan kalau ke dalam ini dolar ya kalau nggak salah ya, dolar atau gimana? Terus sekarang sudah rupiah. Sementara ini masih dolar. Masih dolar. Nah, untuk paketnya sendiri, Pak, dia ada berapa paket itu, Pak? Kalau di VTube itu ada sekitar 8 paket di Bintang 1. bintang 1. Ada 8 paket. Jadi bintang 1 ada 8 paket. Untuk di Pioneer, Pak? Kalau untuk Pioneer, Vitus itu paketnya itu ada namanya. Oh, itu yang paket pertama itu namanya Pioneer 1. Untuk Pioneer 1 itu terdiri dari 8 paket. 8 paket juga. Oke. Kalau di Vitus sendiri nama paketnya apa, Pak? Nama paketnya bintang. Bintang. Oke. Untuk di bintang 1 berarti ada 8 paket. Ya. Sama ya teman-temannya, sama ya. Sama ada 8 paket. Dan untuk penukarannya paket sendiri untuk lari ke bintang 1 dia butuh berapa koin? Kita butuh 10 VP. 10 VP, 10 VP per poin ya. Ya. Untuk di Vitus sendiri, Pak? Kalau Vitus itu kita harus untuk mengaktifkan paket yang pertama dari Pioneer ke 1 itu kita harus mengumpulkan sebanyak 10 Pi. 10 pi. Berarti di sini sama kawan-kawannya. Sama ya 10 pi. Coba saya mau lihat dulu sistem kerjanya. Untuk kalau di fitur sendiri kan tadi kita sudah sama-sama mengetahui sistem kerjanya. Kita hanya perlu klik main, Pak ya. Ya. Klik main 1 kali 24 jam untuk dapatkan lagi profit senilai 0,37. Oke. Untuk di VTube sendiri, Pak, sistem kerjanya perharinya apa, Pak? Kalau kita di VTube kita disuruh menonton iklan. Menonton iklan. Ya. Jadi sehari itu ada 10 iklan yang harus ditonton. Oh, berarti kita dalam satu hari kita fokus menonton iklan 10 iklan. Ya. Itu ada durasinya nggak untuk menonton atau memang langsung nonton gitu? Ada durasinya. Durasinya sekitar 12 menit lah. 12 menit baru Per kita iklan. per iklan, baru Ya. kita nonton lagi iklannya. Nonton lagi. Jadi di sini teman-teman kita sudah lihat jelas ya perbedaannya sangat beda. Untuk persamaannya ada samanya, ada juga bedanya mengenai sistem kerjanya. Kalau di Pivator sendiri kita cukup klik main 1 kali saja, tapi kalau di VTube kita butuh satu hari 10 iklan yang kita nonton dengan durasi maksimal 12 menit ya. Ya. 12 menit per video ya. Dan untuk durasi videonya sendiri kita nontonnya itu berapa? Dia 5 detik. 5 detik. Iya. Berarti di setiap video kita nonton selama 5 detik. Oke. Nah, mungkin di temanku yang belakang ini Pak Dadang ada yang mau ditambah-tambahkan pertanyaan Pak Dadang dari debat-debat tadi ini. Ini masalah penukaran. Masalah penukaran. Penukarannya maksudnya di mana? Oh, pencairannya, Pak ya. Cairannya. Oke. Kita mulai dari mana dulu nih, Pak? Dari Pivator atau VTube? Tutup lah. VTube dulu. Oke. Untuk VTube sendiri pencairannya dia kayak gimana, Pak? Sistem pencairannya? Oke. Jadi di VTube sendiri kita WD-nya ya. WD. WD-nya kita harus masuk ke exchange counter. Exchange counter. Oke. Exchange counter. Dari situ kita bisa menjual Menjual. dan membeli. Oh, berarti di dalam exchange counter di situ mempertemukan antara si penjual dan si pembeli Ya. koin tersebut. Betul. Oh, iya. Untuk dari Pivator sendiri, Pak, untuk lakukan withdraw apakah juga harus mencari jual beli kayak begitulah, ibaratnya ada member ada pembeli begitu, ada penjual ada pembeli gitu. Kalau Vivitors tidak, karena sudah disiapkan dompetnya sendiri, Dompetnya yaitu di TRC 20 tadi. IRC 20, Pak ya. Oh, berarti kayak jaringannya Trust Wallet, Ya. Tronlink. Oh iya. Karena sudah ada yang menampung
pembelian koin kita. Berarti pembelian koinnya langsung memang dari perusahaan-perusahaannya Iya. langsung. Di sini yang teman-teman harus paham ya. Jadi kalau untuk di VTube sendiri kita di situ masuk ke dalam exchange counter, di mana di exchange counter itu sudah ada pembeli dengan penjual, bukan begitu Pak? Ya, betul. Sedangkan kalau di PVTube sendiri kita tidak perlu cari pembeli, kita cukup taruh saja withdraw ke dalam ERC20, otomatis tersimpan langsung di situ ya, dan di situ kita sudah bisa rupiahkan. Dan untuk ERC20 sendiri kalau nggak salah dia harus masuk ke Binance untuk menjadikan rupiah IDR ya. Jadi di PVTube kita harus butuh 2 dompet yang dimana untuk menampung ERC20 kita, koin-koin ERC20 kita, yaitu Trust Wallet tadi, dan nanti Trust Wallet nanti kalau untuk mencairkan ke Dana atau aplikasi Dana e-wallet kayak gitu, OVO, GoPay, teman-teman bisa gunakan Binance ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa gunakan 2 dompet ya, sekaligus yang disarankan sama saya sih, karena kalau untuk TRC20 larinya memang kayak ke situ. Iya. Untuk pencairan menjadi nilai IDR rupiah. Nah, kalau untuk di VTube sendiri, berarti ketika ketemu pembeli, otomatis koin kita di situ langsung Bisa. cair. Ya, Langsung cair menjadi nilai rupiah, Pak ya. Oke. Nah, untuk segi pendaftaran sendiri dari VTube, apakah ada syarat-syaratnya begitu untuk mendaftar di VTube, Pak, atau gimana? Ya, kalau syaratnya sih mudah. Kita tinggal tunjukkan identitas kita seperti KTP. KTP ini apakah di foto atau kok hanya tulisan? KTP itu hanya tulisan saja. Tulisan nomor saja, nicknya saja. nomor nicknya saja. Oke. Untuk VTube ya. Tapi untuk saat ini kayaknya VTube masih sementara MyTens. Ya, MyTens. MyTens. Nah, dari sini kita coba mengulik lagi lebih dalam mengenai PVTubers dengan VTube, karena admin juga melihat sistem kerjanya ini nggak jauh-jauh beda, sama-sama, cuma ada di perbedaan mengenai menjadi rupiahnya ya. Kalau untuk Viper Point sendiri dari VTube itu kan koin ya, koin yang dikurskan ke dolar. Jadi untuk nilai harga untuk nilai harga tergantung dari harga dolar gitu ya. Tergantung dari harga dolar. Kalau harga dolarnya naik, otomatis VP kita naik. Kalau harga dolar turun, otomatis turun. Nah, kalau untuk di PVTubers sendiri, ini kan dunia kripto ya. Ini harus teman-teman pahami dulu ya. Apa itu aset digitalnya kita ya. Mungkin ada tambahan sedikit Pak mengenai aset digital Pak. Saya lanjut. Nah, kalau di aset digital ini, untuk sistemnya yang selama ini saya lakukan pembelajaran step by step ya. Dari hari ke hari begitu. Untuk naik turunnya harga itu tergantung dari jumlah bursa peminat teman-teman ya. Jadi di sini untuk naik sendiri tidak ada kepastian. Kan kalau kayak dolar dia kepastiannya naik 15 turun 14 begitu kan. Kalau di kripto sendiri dia nggak pasti teman-teman ya. Kita salah satu contoh ambil dari BTC ya. BTC pada tahun 2020 kemarin harganya 120 juta. Nah, tapi di tahun ini di bulan 1 kemarin dia naik sampai di angka 600 juta, dan di bulan ini dia sudah mentok di angka 800 juta, dan masih banyak lagi yang memprediksi bahwa Bitcoin akan terus naik. Nah, itulah salah satu contoh dari kripto. Naiknya tak terduga, turunnya tak terhingga. Itu yang harus teman-teman perlu ketahui ya. Jadi kalau ada juga yang bertanya mengenai kayak koinnya itu, oh Pak, kira-kira kalau koin saya 100 begini saya cairkan kira-kira berapa rupiah Pak? Itu belum bisa kita convert ya, belum bisa Pak ya. Iya. Karena belum ada kepastian di situ. Untung-untungan makanya untung-untungan kalau kita pada saat pencairan harganya bagus. Nah, untuk itu kayaknya kan di sini kan ada persamaan Pi network dengan Pi VTubers. Apakah ada kemungkinan besar ini Pak ya? Apakah ada kemungkinan besar ketika PIN network ini launching, harga Pi VTubers juga akan mengikuti? Ya, sudah bisa dipastikan itu karena sudah banyak media yang mengatakan bahwasanya PVTubers itu akan ikut naik harganya. Akan ikut naik harganya. Nah, itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi kalau untuk sekarang, kalau untuk ada yang menanyakan withdraw, kira-kira tanggapannya Bapak sendiri kayak gimana? Kalau menurut saya, kalau mengenai withdraw itu jangan dulu terburu-buru untuk mewithdrawnya, karena kita kan memikirkan aset. Jadi kita menanamkan aset kita dulu. Kita mengumpulkan aset-aset. Semakin banyak yang kita kumpulkan, karena kita yakin nanti suatu saat PIN network launching, PVTubers ini harganya pasti akan ikut naik. Akan ikut naik. Nah, di sini salah satu kutipan buat teman-teman bisa jadi suatu pelajaran. Untuk saat ini jangan dulu withdraw ya, karena di menu withdraw sendiri kita kan di situ kan ada kan juga pertanyaan mengenai itu aplikasi apakah ini scam Pak, karena ada 0,02 ETH fee-nya. Mengenai fee itu sendiri menurut Bapak ini kayak gimana fee-nya itu? Kalau fee itu sebenarnya itu adalah untuk
membuka menu withdraw tersebut. Jadi saya sarankan untuk teman-teman di Fitus, jangan dulu kita untuk mewithdraw. Jadi kita fokus untuk mengaktifkan paket-paket yang di Pioner 1 itu dulu. Berarti apakah ada cara Pak untuk membayar 0,02 ETH ini tanpa mengeluarkan uang? Apakah ada tips dari Bapak sendiri? Kalau dari saya sarankan kita berusaha menambang secara gratis ini. Jadi kita nanti bisa membayar fee tersebut dari hasil penambangan gratis kita tadi. Itu yang paling penting, poinnya paling penting teman-temannya. Jadi untuk 0,02 ETH teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu takut. Karena kenapa? Di sini ternyata bisa melunasi 0,02 ETH ini dengan cara dengan koin kita tadi itu. Jadi kalau untuk saat ini lebih baik kita fokus dulu untuk mengumpulkan koin, bukan begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Mungkin ada sedikit saya mencoba mengulik sedikit. Tadi kita sudah sangat jelas ya, mulai dari sistem kerjanya, sistem pendaftarannya, dan sistem withdrawnya. Bagaimana Pak Dadang? Itu kan sudah jelas. Jadi sekarang saya mau masuk di sesi kedua, yaitu mengenai referensi ya. Karena di dua kubu ini sama-sama juga ada namanya referensi Pak ya. Cuma mungkin saya kurang tahu kalau di Fitup dengan di Fitur apakah itu hal yang wajib atau bukan untuk menyentuh namanya peringkat ya. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya kepada Fitup dulu, Pak Arif ya. Kira-kira di Fitup sendiri Pak, untuk referensi berapa kira-kira untuk bisa naik peringkat? Ibaratnya yang hal yang wajib kita cari untuk bisa dapat namanya peringkat. Iya, iya. Jadi gini, kita harus mencari referensi itu minimal 20. 20. Ya. 20. Oke, kita jeda dulu Pak. Nah, baik. Di situ tadi kita sudah lihat bersama teman-teman, ternyata untuk di Fitup sendiri untuk kita mengejar sebuah namanya peringkat minimal kita harus punya 20 referensi ya, 20 referensi. Kalau di P-Fighter sendiri referensi yang diwajibkan untuk menyentuh peringkat Pak berapa Pak? Kalau di Fighters itu yang diwajibkan itu cuma 10. Cuma hanya 10 Pak ya, untuk menyentuh di peringkat pertama ya. Untuk komisi dari referensi tadi itu untuk di Fitup sendiri dia berapa Pak? Kita mendapatkan tambahan 0,6. 0,6 per harinya. Ya. Per harinya. Jadi untuk di Fitup sendiri untuk posisi awal ketika kita sudah menyentuh 20 orang dan 20 orang itu sudah aktif, otomatis kita duduk di posisi apa itu Pak namanya? Bronze. Di posisi bronze kita mendapatkan penghasilan tambahan senilai 0,6 per hari ya. Nah, kalau untuk di fitur sendiri Pak, komisi yang didapatkan Pak? Komisi yang didapatkan dari referensi 10 orang tadi itu adalah sekitar 2 fee per hari. 2 fee per hari ya. 2 fee per hari kawan-kawan ya, ini masih baru dan memang harus wajib garap ya. 2 fee per hari, gila ini, gila. Kita bisa kalkulasikan nanti admin juga akan membuat kalkulasi kayak begitu ya. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu di mengenai debat. Itu di paket evangelis kayak apalah namanya ya, evangelis. Evangelis kita hanya butuh 10 orang mengaktifkan paket, otomatis kita mendapatkan perharinya 2 pi per hari. Kalau di Fitup kita dapatkan 0,6 pi per hari di posisi bronze ya. Nah, dari sini kan kita sudah sangat jelas nih kawan-kawannya di rumah, sudah sangat jelas mengenai sistem kerja. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah referensi, kalau untuk di Fitup kan referensi langsung dibayar Pak ya. Ketika dapat 20 orang itu kan kita dapat tambahan-tambahan sedikit-sedikit. Iya. Kalau untuk di Fighter sendiri harus ada apanya itu Pak? Untuk mendapatkan komisi tadi itu haruskah mereka mengaktifkan dulu paket atau? Untuk mendapatkan komisi tadi referensi kita itu harus mengaktifkan paket-paket yang tadi minimal satu paket yang ada di Pioner 1. Minimal 1 paket. Dan untuk kayaknya kalau kita lakukan perhitungan teman-teman ya, untuk mengaktifkan 1 paket ini kita bermain secara gratis, kita butuh sama kayak Fitup, kita ambil perhitungan di Fitup saya selama 28 hari. Nah, jadi di sini berarti sama nih ya paketnya ya, ada kadar luasannya juga. Ada kadar luasannya juga berarti sama. Nah, dari sini mungkin teman-teman juga di rumah sana ada yang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa langsung komen di bawah, atau buat teman-teman yang ingin belajar mengenai perkembangan P-Fighter atau mempelajari mengenai dunia cryptocurrency, teman-teman bisa langsung klik link deskripsi bawah video ini, karena di situ admin sudah menyiapkan link grup kami di mana
ketika Anda klik, Anda akan langsung masuk ke dalam grup kami, dan di dalam grup Anda belajar secara gratis, sehingga teman-temannya di sini kami nggak berbayar. Nah, mungkin dari sini dulu admin akhiri video ini. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami ini adalah sebuah manusia yang letak titiknya salah ya. Nah, sekali lagi admin minta bantuan support dari teman-teman semua dengan cara klik tombol subscribe di link ini. Jangan lupa nyalakan notification-nya agar kalian selalu aktif ketika kami mengupload sebuah video. Jangan lupa juga like apabila kalian suka dengan video ini. Komen positif di bawah, share kepada teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat buat kita semua ya. Akhir kata, saya admin pamit undur diri, dan Pak Bunirin dengan Pak Arif dengan Pak Dadang. Dadang. Bye bye. Bye.